Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Baihaqi. Saya berasal dari Aceh Utara. Sekarang saya menempuh pendidikan S2 di Universitas Islam di Mekah dengan jurusan pendidikan agama Islam. Sekarang saya ingin membahas tentang kitab-kitab hadis dan sunan-sunan hadis. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit. Yang pertama itu diawali dengan sunan. Apa itu sunan? Sunan itu berasal dari bahasa Arab atau jamak dari sunnah, yang artinya kebiasaan atau jalan kebiasaan Rasulullah SAW. Sedangkan secara istilah, sunnah itu menurut mayoritas ulama Islam, ulama sinonim adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mencakup dengan ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat Nabi. Baik, di sini ada beberapa macam kitab-kitab sunan yang dibahas dari. Baik, di sini ada beberapa kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama itu ada kitab Al-Jami', yang kedua Musnad, yang ketiga Sunan, dan yang keempat ada kitab Musannaf. Yang pertama itu apa itu kitab Jami'? Kitab Jami' adalah kitab hadis yang disusun secara bab tertentu dalam memuat berbagai macam, yaitu yang pertama ada akidah, ahkam, adab, tafsir, tarikh, sirah, manaqib atau fadilah orang soleh, dan ada raqaiq. Raqaiq itu yang melembutkan hati. Dan di antara kitab Jami' ini dikenal sebagai yang terkenal adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Abdul Razak dan yang lainnya. Dan ini dikutip dari buku Usul At-Tarikh halaman 110. Dan yang kedua itu ada kitab Al-Musnan. Kitab Al-Musnan ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang mengacu kepada nama-nama sahabat Nabi. Yang pertama itu dimulai dari alif hingga huruf ya. Misalnya dimulai dari nama sahabat Abu Bakar, maka dikumpulkan hadis-hadis ini dari Abu Bakar tanpa memandang pembahasan dan tema hadis. Dan kitab-kitab musnad ini terkenal sebagai Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini memuat kurang lebih 40.000 hadis, dan jika dibuang pengulangannya maka jadi 30.000 hadis. Kemudian kitab musnad lainnya ada Musnad At-Tayalisi, ada Musnad Al-Humaidi dan seterusnya. Dan musnad ini diambil dari Usul At-Takhrij halaman 40. Dan yang ketiga itu ada kitab sunan. Kitab sunan itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Kitab sunan ini disusun berdasarkan kitab-kitab fikih, mulai masalah taharah, bersuci, salat, zakat dan lain sebagainya. Dan hanya di dalam itu hanya berisi hadis-hadis marfu' atau sabda Nabi SAW, dan hanya ada beberapa athar sahabat. Dan yang keempat ini ada kitab musannaf. Apa itu kitab musannaf? Kitab musannaf itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih juga. Itu hukum-hukum fikih, bab fikih. Mulai masalah taharah, hukum-hukum cara bersuci, salat, zakat dan lain sebagainya yang berisi tentang marfu' atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf atau keterangan sahabat, dan maqtu' yaitu keterangan tabi'in. Di antara kitab musannaf yang terkenal adalah Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razak. Dan ini diambil dari kitab Usul At-Takhrij halaman 134. Baik, kemudian kita lanjutkan, ada beberapa kitab sunan hadis ya. Jadi itu di sini ada beberapa definisi dari kitab sunan. Yang pertama itu kitab sunan itu hanya
dibahas tentang yang berisi hadis marfu. Dan yang kedua itu hadis-hadis tersebut terkait dengan bab-bab fikih, dan yang ketiga itu disusun mengikuti sistematika bab-bab fikih. Kemudian kita lihat di sini ada 4 kitab sunan hadis. Yang pertama itu ada Sunan An-Nasai, kitab Sunan An-Nasai, dan yang kedua itu ada Sunan Abu Dawud, dan yang ketiga itu ada kitab Sunan At-Tirmizi, dan yang keempat itu ada Sunan Ibnu Majah. Baik, di sini yang pertama itu adalah kitab Sunan An-Nasai. Di sini Imam An-Nasai menuliskan kitab Sunan Al-Kubra yang mencakup dengan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang bermasalah. Kemudian disadukan ke dalam kitab As-Sughra. As-Sughra yang beliau memberi nama adalah Al-Mujtaba. Dan untuk kitab kedua ini beliau hanya menyimpulkan hadis-hadis yang beliau anggap sahih atau yang beliau anggap benar atau kuat. Jadi kitab-kitab inilah yang dikenal sebagai kitab Sunan An-Nasai. Kemudian di sini ada juga kitab Sunan Abu Dawud. Abu Dawud di sini memuat dalam kitab Sunan tersebut beliau memuat hadis sebanyak 4.800 hadis yang aslinya dipilih dari 500.000 hadis. Beliau berusaha untuk memilih hadis-hadis tersebut hadis yang sahih atau hadis yang kuat. Meskipun ada di sana beberapa hadis yang dhaif, yaitu hadis yang lemah. Dari situ Abu Dawud mencantumkan hadis yang sanadnya dhaif jika ada bab tersebut. Beliau tidak menyumpai hadis-hadis lain karena hadis dhaif tersebut lebih kuat menurut beliau. Kemudian yang ketiga itu ada kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab Sunan At-Tirmizi ini ada dua cara baca. Yang pertama dibaca Tirmizi dan yang kedua dibaca Tirmizi. Kita juga sering mendengar Tirmizi atau Tirmizi. Itu dua-duanya betul, ya. Pernah kita dengar juga rawahul Tirmizi. Sunan Tirmizi ini disebut sebagian ulama dengan Jami' at-Tirmizi. Dikenal dengan kitab-kitab karena dalam sunannya Tirmizi tidak hanya mengupas bab-bab fikih, namun juga bab-bab lainnya seperti sirah, adab, tafsir, akidah, fitnah akhir zaman dan yang lainnya. Di sini hanya mengingatkan di bagian awal beliau susun mengikuti kajian fikih, dan itu lebih dominan, itu yang lebih utama dibandingkan bab-bab yang lain atau penjelasan yang dibahas tadi seperti sirah, adab, tafsir dan lain sebagainya. Dan yang keempat di sini ada Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah itu buku kitab hadis kitab Sunan Ibnu Majah. Baik, di sini yang terakhir adalah ada kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah ini beliau mengumpulkan hadis sebanyak 4.341 hadis. Di sini dalam urutan kitab Sunan Ibnu Majah di urutan paling terakhir dibandingkan dengan sunan-sunan yang lainnya. Dan di Sunan Ibnu Majah adalah yang paling banyak itu adalah hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang lemah di dalamnya. Kemudian As-Suyuti mengatakan Ibnu Majah sendirian meriwayatkan hadis dari perawi yang dituduh berdusta atau berbohong, pencuri hadis dan sebagian hadisnya. Maka di sini kenapa dibilang seperti itu? Karena di sini banyak-banyaknya hadis yang dhaif, artinya yang lemah. Jadi tidak dikenal kecuali dari jalur perawi-perawi yang bermasalah. Di sini ada 6 kitab-kitab hadis rujukan yang pokok dari
al-ummahat as-sittah. Jadi al-ummahat yang 6. Yang pertama itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Turmuzi, dan Sunan Ibnu Majah atau Muwatta Imam Malik. Di urutan ke-6 ini berbeda pendapat antara Sunan Ibnu Majah dengan Muwatta Imam Malik. Sebagian ulama yang memposisikan Muwatta Imam Malik di urutan ke-6 itu diantaranya adalah Ahmad bin Razin As-Sarqasti dalam kitabnya At-Tajrid fi al-Jam'i baina as-Sihhah, dan Abu Sa'adat Ibnu Athir atau Taujih an-Nazar Tahir al-Zairi halaman 153. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.